Bab 449. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Dia juga menggunakan stealth sebagai sarana serangan, saat bertarung melawanku. Spesifikasi sangat bagus. Dia tidak bisa melarikan diri, dari keterbatasan bawaan seorang assassins. Anehnya, Grid menghargai pertempuran antara Kraugel dan Tarma ini. Itu adalah bukti fakta jika kemampuan berpikir Grid telah berkembang ke tingkat lain, setelah kompetisi dengan para petinggi dan elit selama kompetisi nasional. Aku tidak tahu tentang pembunuhan, tapi menggunakan sembunyi-sembunyi sebagai sarana serangan, tidak disarankan dalam perang habis-habisan. Sudah jelas, jika pembunuh bayaran pada akhirnya akan muncul kembali. Dan jika mereka bisa memprediksi, di mana dia akan muncul kembali tergantung pada situasi. Maka, kekuatan kemampuan stealth akan menjadi tidak berarti. Itu bisa ditangani dengan menggunakan serangan jarak jauh. Petik 1. Tarma adalah pembunuh bayaran. Karena dia bisa menggunakan bayangan sebagai alat serangan dan pertahanan, lebih baik meninggalkannya sebagai kartu tersembunyi daripada menggunakannya untuk menyerang. Sama seperti Shadow Assassins, Grid pernah bertemu di Winston. Bukankah dia disebut Shadow King, Kasim? Dia menggunakan tidak hanya bayangannya sendiri, tapi semua bayangan dari NPC di sekitarnya. Kemampuannya untuk memanfaatkan stealth juga hebat. Ketika pertama kali mendengar nama Shadow King, dia pikir itu hanya gertakan. Sekarang dia memikirkannya, Kasim adalah orang yang sangat kuat. Petik 1. NPC bernama. Bagaimana jika Kasim pada saat itu menodongkan pisau padanya? Ada kemungkinan 100%, aku akan mati. Dia tidak melarikan diri, karena dia takut. Dia melepaskan Grid. Itu dipertanyakan. Mengapa? Grid berpikir dalam-dalam, tapi dia tidak punya cara untuk mengetahui kebenaran. Benar sekali. Terlepas dari seberapa tinggi statistik dan insight-nya meningkat dibandingkan dengan masa lalu, Grid masih tidak tahu. Shadow King yang besar sedang menjaga putranya, Lord. PvP. Area 1 lawan 1 cocok, di mana tidak ada yang diizinkan melakukan intervensi. Hanya kemampuan individu yang mengendalikan permainan. Para pemenang PvP bisa menikmati perasaan bahagia dan bangga. Sementara, yang kalah merasakan rasa malu karena kalah. Adegan di mana hati saling berpotongan. Wah! Kerumunan berteriak keras. Pertempuran spektakuler dari perwakilan terbesar dari masing-masing negara membuat orang banyak bersemangat. Hei, siapa ini? Bukankah itu player peringkat ketiga yang melarikan diri dariku, dengan ekornya di antara kakinya, beberapa hari yang lalu? Pertandingan ke-31 yang terjadi, setelah puluhan pertandingan. Chris vs Sron. Dua pria yang merupakan tuan dari 7 guild, berdiri di atas panggung. Soul Predator Sron mulai berbicara. Mengamati dirimu yang lemah, aku sekali lagi menyadari, jika konsep peringkat tidak ada gunanya. Bukankah itu benar? Tidak peduli seberapa tinggi levelmu, skillmu lemah. Pertemuan 7 guild yang terjadi beberapa bulan lalu. Sron dan Chris bertengkar, setelah pertemuan. Hasilnya adalah kemenangan sepihak Sron. Chris dikalahkan tanpa akan menyerang balik ke Sron. Apakah Sron lebih kuat dari Chris? Tidak, itu karena Chris menyembunyikan kekuatannya. Pada saat itu, Chris telah menolak untuk bergabung dengan aliansi guild, dan mereka curiga jika dia bersekutu dengan Grid. Itu membuatnya terisolasi di tengah-tengah wilayah musuh. Dia dalam bahaya dibunuh, dan menerima kekalahan yang memalukan, karena itu. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Tapi sekarang, situasinya telah berubah. Ini satu-satu, bukan di tengah-tengah wilayah musuh. Tidak ada yang bisa ikut campur dalam pertempuran. Seperti yang kamu katakan, peringkat bukan ukuran kekuatan mutlak. Jika tidak, Zibal tidak akan berada di peringkat kedua sekarang. Namun, aku berbeda. Kukuk, kamu sudah satu sisi dihancurkan olehku. Apa yang kamu lakukan? Kalau begitu, lihatlah. Denting. Chris mengeluarkan Grid Sword Grid, yang ia gunakan 1,2 miliar won untuk menguatkan ke plus 9. Pedang biru hitam itu tertutup kabut putih, tampak sombong, namun indah. Sron mengerutkan kening, melihat pemandangan itu. Kamu menggunakan senjata yang sama dengan Grid. Rumor jika kamu bersekutu dengan Grid itu benar. Siapa bilang senjataku sama dengan Grid? Bukankah ini sangat berbeda? Chris mengucapkan kebohongan, yang tampaknya tidak masuk akal. Sron mengangkat suaranya. Omong kosong. Grid Sword yang kamu pegang sekarang, terlihat persis sama dengan Grid Sword Grid. Itu senjata yang sama. Chris mengangkat bahu. Itu berbeda. Grid Sword Grid hanya plus 8, sedangkan milikku adalah plus 9. Petik 2. Grid menundukkan kepalanya dengan ekspresi muram, saat dia menonton pertandingan dari kursi penonton. Hah? Grid hanya bisa menghela nafas. Blacksmith legendaris, Pakmas Descendan, memiliki pasif yang meningkatkan kemungkinan peningkatan item. Grid harus memiliki item yang lebih tinggi daripada siapapun. Tapi, Grid hanya mampu meningkatkan item hingga plus 8 sekitar 15 kali. Secara khusus, dia hanya meningkatkan 3 item menjadi plus 9. Mencapai peningkatan maksimum yang plus 10. Itu adalah produk imajinasinya. Tidak ada kesempatan dengan nasib burukku. Grid tidak bisa mengangkat kepalanya, karena dia malu. Para pemain lain menatapnya dengan simpati, sementara Chris dan Sron saling menunjuk pedang.
Aku akan menunjukkan kepadamu, kekuatan kelas tempur yang memiliki peringkat unik. Seron sudah menginjak Chris sekali, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak marah pada Chris. Di sisi lain, Chris tenang. Tidak ada gunanya, jika kamu tidak mendukung kelasmu dengan keterampilan. Tidak perlu lagi kata-kata. Mengintip. Saat tuan rumah menyebut dimulainya pertandingan, Seron menggunakan Soul Explosion, sebagai kekuatan pendorong untuk mempersempit jarak, antara dia dan Chris. Pada saat yang sama, pedangnya bergerak dengan kecepatan tinggi. Jumlah orang yang bisa bereaksi terhadap serangan mendadak Seron, mungkin bisa dihitung dengan satu tangan. Tapi, Chris berada di peringkat ketiga. Dia tidak menaikkan levelnya dengan cepat, karena dia mendapat kelas khusus yang dioptimalkan dalam berburu, seperti Zibal. Chris sebanding dengan Kraugel, bukan Zibal. Dia adalah seorang pria yang datang ke posisinya sekarang, dengan ilmu pedang dan keahliannya. Piyong. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata Seron melebar, karena terkejut. Dia memblokirnya. Mengesampingkan grid, mayoritas orang yang menggunakan Great Sword, memiliki attack speed yang lambat. Itu sama untuk Chris, yang berada di puncak pengguna Great Sword. Dia mendistribusikan statistik berdasarkan strength dan stamina daripada agility. Dan, Great Sword itu sendiri menyebabkan penurunan attack speed. Tapi bagi Chris, konsep attack speed tidak ada artinya. Dia mengatasi kerugian dengan mengekstraksi efisiensi maksimum, untuk gerakan minimal. Itu tidak cukup untuk menghentikan pedang Seron. Jadi, begitu kedua pedang itu bertabrakan, Chris memusatkan kekuatannya dan melemparkan tubuh Seron kembali, sebelum melakukan serangan balik. Menggunakan serangan dan pertahanan pada saat yang sama. Seron kagum, ketika dia memanggil Soul Armor untuk meminimalkan damage yang disebabkan oleh serangan balik Chris. Kemudian, dia menembakkan Soul Arrows. Pepeong. Menggunakan serangan jarak jauh, sambil bergerak mundur adalah cara yang sangat efektif untuk mengendalikan musuh. Terutama, jika gerakan serangan tidak digunakan. Skill serangan Seron menggunakan jiwa. Jadi, dia bisa menggunakannya tanpa gerakan, dan waktu castingnya juga cepat. Ini adalah kemampuan luar biasa dari kelas tempur tertentu. Acceleration. Chris tidak bisa mengejar dan menghentikan Soul Arrows dengan Great Sword-nya. Seron mengamankan jarak yang diinginkan dan menggunakan Soul Transformation, untuk memperkuat Heavy Sword Brutal. Wong. Sama seperti Chris, Heavy Sword Brutal telah ditingkatkan menjadi plus 9, dan dibungkus dengan cahaya biru yang kuat. Lalu, cahaya keluar. Swaek. Grid diyakinkan. Ini harus dihindari tanpa syarat. Itu adalah serangan yang kuat, di mana kerusakan tidak bisa sepenuhnya diserap. Bahkan, jika tanker diblokir dengan perisai. Jika Chris diblokir dengan Great Sword, dia akan menerima pukulan berat dan Great Sword-nya akan rusak. Grid akan menghindarinya tanpa syarat, alih-alih menghadapinya secara langsung. Serangan itu begitu tajam dan cepat. Sehingga, itu akan sulit untuk menggunakan revolver. Tapi, Chris berpikir berbeda. Pertama-tama, untuk pengguna Great Sword dengan agility rendah, menghindar adalah sesuatu yang mereka lakukan dengan buruk. Dia dengan berani menyerah pada pertahanan, dan mengayunkan Great Sword itu untuk melakukan serangan balik. Seokeok. Uok. Acceleration. Chris dan Sueron mengerang pada saat bersamaan. Namun, orang yang menderita damage lebih besar adalah Chris. Great Sword Chris telah mengenai bahu Seron, sementara pedang Seron didorong jauh ke dalam jantung Chris. Pada saat ini, Seron yakin akan kemenangannya. Dia memulihkan perisainya, memanggil Soul Spear untuk memblokir gerakan Chris dan menyebabkan damage tambahan. Dan dia mencoba menusuk ke depan lagi. Namun, ketangguhan Chris berada di luar imajinasi, karena kelas 2 yang unik, Tyrant. Dia mengatasi stun yang terjadi akibat serangan kritis itu. Kemudian, dia mengabaikan pemboman jiwa dan mengirim lebih banyak kekuatan ke tangan yang mencengkeram Great Sword itu. Tududuk. Kuak. Great Sword Chris menggali lebih jauh ke bahu Seron, membuatnya berteriak dan menekuk lutut. Karena hal ini, orbit pedangnya berputar, dan dia tidak bisa menjangkau Chris. Medan perang miring tajam. Chris menggunakan penindasan seorang Tyrant, untuk menangani combo yang fatal. Sueron mengerahkan penjara jiwa untuk memblokir Chris dan mencoba untuk memperbaiki situasi. Namun, HP-nya cepat habis, karena kekuatan Chris yang kuat. Kemenangan. Chris. Wah. Ini top ranker. Berbeda dari Zibal. Pertempuran sengit memanaskan suasana Stade de France. Sekarang, ayo kenalkan para pemain yang akan bertarung di babak selanjutnya. Keajaiban benua, naga Tiongkok, jenius saat bertarung, Hao. Monster yang memenangkan 4 medali emas dan mengangkat Korea Selatan ke peringkat teratas secara keseluruhan. Kelas legendari pertama, Pak Mas Descendan, Grid. Protagonis muncul. Grid naik ke atas panggung. Pedang indah Iaruk membuat para penonton terpesona, saat menyebarkan cahaya merah darah seperti permata. Hao menyatakan di depan semua orang. 10 menit. Aku akan menjatuhkanmu dalam 10 menit. Grid ingin menjadi langit baru. Itu bahkan tidak lucu. Kraugel adalah satu-satunya langit dan suatu hari, Hao akan menghancurkannya. Grid menjawab Hao yang terbakar dengan semangat juang. Aku akan butuh 1 jam. Aku akan menjatuhkanmu sesaat sebelum batas waktu. Petik 2. Petik 2 tanda tanya petik 2.
Mengapa rasanya kedua orang itu berubah? Grid selalu mengalahkan lawan-lawannya dalam waktu singkat, sehingga pernyataannya membuat para komentator dan kerumunan merasa bingung.